sesuai untuk mengembangkan bakat gitu kan. Nah, jadi itu termasuk ke dalam utang konsumtif, tapi katakanlah utang konsumtif itu boleh maksimal sampai 5%. Jadi kan tadi udah 30% tuh utang produktif, 10% Ya. untuk investasi, kan berarti udah 40% alokasinya. Untuk kita membangun yang namanya masa pensiun dan tujuan keuangan keluarga. Jadi boleh 5% ada utang konsumtif, jadi totalnya utangnya jadi 30 tambah 5 jadi 35%. Nah, yang 5% ini boleh utang konsumtif ya dalam keadaan kepepet terpaksa harus konsumtif ya oke lah gitu ya, ada kelonggaran 5%. Itu cara kita mengelola anggaran. Selebihnya yang sisanya yang 10% lagi adalah untuk biasanya dana sosial ya. Dana sosial itu apa? Ya untuk keagamaan, untuk membantu yang ya keluarga yang susah atau orang-orang yang berkebutuhan di sekeliling kita ya. Terus ya kita kan nggak boleh juga tutup mata terhadap mereka atau untuk gereja atau untuk apa namanya zakat gitu ya. Nah, itu termasuk dalam yang 10% untuk sosial tadi. Jadi udah 10 tambah 35 tambah 10 lagi tadi sudah 55% ya kan. Nah, sisanya 55. yang Ya. 45% yang sisanya 45% itulah yang kita kelola supaya cukup untuk biaya sehari-hari selama sebulan seperti biasa, biaya rutin lah gitu. Gitu kira-kira Mas Yo. Kan nanti misalkan kita juga penghasilannya bertambah, apakah porsinya juga sama, Bu Mel? Kan misalkan kita sudah menentukan nih, tadi di awal kita dengan kalkulator OneShield kita tahu nih, oh dana kita yang kita butuhkan misalkan 5M. Kita sudah lakukan dengan Hmm. apa ya, dengan perhitungan saat ini misalkan. Ternyata kan gaji kita bertambah atau Ya. rezeki kita bertambah dan sebagainya. Ternyata itu menjadi lebih, misalkan ada lebihnya di situ. Apakah itu tetap Ya. kita gunakan porsi yang sama atau boleh kita ubah, Bu Mel? Boleh, jadi kalau memang kita kelebihan dana, ya boleh dipakai untuk sedikit lebih bersenang-senang lah gitu ya. Kalau sebelumnya kita misalnya pergi rekreasi sama keluarga, misalnya sebelumnya hanya di hotel bintang 3 gitu misalnya ya. Nah, ini ada sedikit dana lebih ya bolehlah kita nginep sekali-sekali di bintang 5 gitu ya. Jadi biar kita juga bisa menikmati. Halo? Halo? Halo Mas Yo? Halo? Aku putus kah? Halo Mas Yo? Saya suaranya kehilangan, Bunda. Maaf, terputus. Sobat Sobat Wanca, apakah suara saya jelas? Maaf, ini saya terputus sepertinya. Halo? Halo? Halo Mas Yo? Suara saya terputus. Aku nyambung? Aku dengar Mas Yo. Aku Eh, dengar Mas saya, Yo. maaf ya, saya tidak dengar suaranya Bu Mel. Aku dengar Mas Yo. Halo? Halo? Ya, aku dengar Mas Yo. Halo Mas Yo? Suaranya saya tidak terdengar. Halo? Ya, aku dengar Mas Yo. Oh, oke, kembali. Sorry, saya yang terputus. Tadi sempat terputus, Bu Mel. Maaf. Aku juga kayaknya. Aku juga, nggak apa-apa. Oke. Tadi sampai di mana? Oke. Ya kalau ada dana lebih gitu kan. Nah, kalau ada dana Ya. lebih, boleh dari hotel bintang 3 sekali-sekali pindah ke hotel bintang 5 gitu misalnya boleh. Dari yang tadinya jalan-jalan di Ya. dalam kota, pindah ke negeri tetangga biar pengalaman pakai paspor, boleh. Nggak apa-apa. Yang penting Ya. yang tadi tujuan untuk keuangan itu sudah terpenuhi dulu yang prioritasnya. Oke. Oke, sementara saya mau sapa dulu nih sobat-sobat One Shield yang sudah join banyak sekali mungkin untuk siang hari ini ya, mungkin karena tahu Bu Mel yang jadi narasumber kita. Oke, sobat-sobat One Shield mungkin ada Bisa aja. pengalaman-pengalaman atau mungkin mau ada
mau ada sharing gitu ya, boleh nanti langsung di komen aja, di komen. Ada pertanyaan-pertanyaan juga, misalkan kepada Bu Mel ya. Itu boleh banget. Oke, Sip. silakan sih nanti kalau yang sobat-sobat Wancus mau itu. Ini Ya, lagi tren soalnya, Mas Yo, lagi tren banget anak-anak muda ini berpikir untuk pensiun itu lagi tren banget. Kemarin ini kan saya ya. keluar kota ya dalam rangka memberi edukasi. Pesertanya itu banyak orang-orang muda dan ada beberapa dari mereka yang bertanya, Ibu Imelda kalau saya mau pensiun sekarang apa yang harus saya siapin? Gitu. Karena aku pada Oh, pensiun buru-buru. wow. Gitu ya, Bu ya. Itu tren baru. Jadi Nah, anak-anak muda ini banyak juga yang sekarang kepikirannya mau hidup lebih ekspresif gitu. Tidak mau terlalu banyak diatur oleh perusahaan. Jadi pingin lebih bebas hmm, dengan memanfaatkan teknologi dan media yang ada. Mereka melihat bahwa hidup ini punya banyak pilihan selain daripada menjadi karyawan tetap oke, di satu betul, perusahaan gitu. Ya, jadi itu fenomena yang betul. menurut saya wah menarik banget gitu. Jadi jangan takut kalau memang teman-teman juga punya ide seperti itu ya silahkan aja dipersiapkan ya. Itu tadi secara aset, secara kompetensi dan juga secara pola pikirnya. Karena menjadi pengusaha itu nggak gampang loh, nggak gampang. Pengusaha itu harus Ya, kuat secara ya, mindsetnya harus kuat. betul. Saya setuju banget sih Bu Mel, itu saat ini yang dengan adanya era globalisasi semua seluruh dunia di dalam jangkauan tangan kita ya, kita punya pilihan. Setiap Ya, dari kita semua sobat-sobat Wancil tuh punya pilihan ya. Jadi itu menarik banget betul Bu Mel. Kapanpun kita bisa iya, mengambil keputusan asalkan kita tadi terima apa ya, berani menanggung konsekuensi. Dalam arti konsekuensi kita mau menjadi pengusaha, kita harus kuat mindsetnya, kita harus kuat mentalnya ya Bu Mel. ya, ya, benar, benar. Gitu. Jadi itu fenomena baru sekarang. Banyak orang yang berpikiran untuk pensiun Oke. dini. Pensiun dini. Ya itu tadi ya, pensiun dini, habis itu kerja lagi, habis itu pensiun dini lagi gitu. Berkali-kali. Iya, sip. Tadi sempat disinggung sedikit sih Bu Mel tentang tentang apa unit pensiun di dalam perusahaan asuransi. Nah, terlepas dari hal tersebut nih, sebenarnya seberapa penting sih, kan kalau kita belajar financial planning kan kita juga belajar tentang asuransi ya. Itu seberapa penting sih korelasinya asuransi dengan pensiun itu sendiri, itu bagaimana Bu? Penting atau tidak Bu? Oke, itu penting. Buat saya asuransi itu adalah produk yang paling mulia gitu ya. Dalam arti ketika kita sedang dalam situasi tidak enak, apakah sedang sakit, apakah sedang ada masalah kecelakaan dan sebagainya, itu asuransi ada di sana untuk menolong gitu. Makanya saya berpikir asuransi itu adalah produk yang sangat mulia gitu. Jadi kalau kita mau pensiun juga jangan lupa kita untuk siapin untuk beli asuransi. Yang paling penting itu adalah asuransi, misalnya asuransi kesehatan. Itu salah satu hal yang paling wajib ya. Memang ada BPJS kesehatan disediakan oleh pemerintah. Tetapi banyak dari kita yang kalau sudah terbiasa dengan kehidupan yang lebih mudah gitu ya, prosedur untuk ikut BPJS kesehatan itu seringkali membuat kita jadi agak terhambat untuk cepat-cepat memperoleh apa yang kita mau, misalnya perawatan yang lebih cepat gitu ya, penanganan yang lebih cepat gitu ya, karena ada prosedur yang harus diikutin ya. Nah itu satu keterbatasan, tetapi keterbatasan itu bisa dilengkapi dengan kalau kita membeli asuransi kesehatan pertama. Terus yang kedua, asuransi itu gunanya kalau misalnya nih kita punya utang ya, kita punya utang, terus kemudian terjadi misalnya kita meninggal amit-amit nih ya, kita nggak berharap atau kita Iya. meninggal atau kita tiba-tiba sakit sehingga kita tidak bisa punya penghasilan, maka itu asuransi bisa untuk mengendalikan menanggulangi situasi tersebut. Jadi dari asuransi kan bisa diklaim ada uang pertanggungan gitu, ada uang manfaat gitu ya, ada uang manfaat untuk bisa digunakan oleh ahli waris untuk nutupin utang gitu ya, untuk memperoleh
penggantian penghasilan gitu kalau si orang tua yang sebagai breadwinner ternyata sakit atau tidak terkendala dalam berpenghasilan. Nah itu jadi asuransi penting banget. Apalagi kalau nanti kita pensiun ya, jangan sampai ketika kita udah pensiun, ketika kita udah mulai sakit, nah kita baru cari asuransi. Nah itu udah nggak ada asuransi yang mau, Ya, percaya deh. Itu udah nggak ada asuransi yang mau gitu. Jadi lebih baik dari sekarang masih muda, preminya pasti masih lebih murah, kan? Masih premi iya. lebih murah dan udah gitu kesempatan untuk diterima oleh perusahaan asuransi juga masih sangat besar karena kita masih sehat gitu. Jadi jangan kebalik, jangan bilang tunggu sakit dulu baru cari asuransi kesehatan, itu udah salah, Hmm, udah kesalahan, itu udah telat, udah nggak mungkin salah. lagi gitu. Jadi lebih baik dari sekarang mumpung masih sehat, masih apa namanya punya penghasilan yang ada rutin setiap bulan, ya sekarang lah beli asuransi sesuai dengan kebutuhan. Yang tadi yang bisa memenuhi atau menanggulangi kalau kita ada apa-apa supaya tujuan keuangan kita tadi kan udah dibikin daftar tujuan keuangan kan. Nah, daftar tujuan keuangannya itu tetap Ya, tidak terkendali meskipun kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Walau alam kita nggak tahu ya, tapi ya itu harus kita persiapkan. Gitu. sedia payung sebelum hujan ya Bu ya Mel. Iya benar, jangan udah hujan baru cari payung, udah basah. Udah basah. Oke, nah ini kan juga tentunya walaupun sebaik apapun kita menentukan, kita membuat perencanaan, kadang-kadang ada satu hal atau hal-hal yang tidak terduga nih. Nah, salah satunya apabila ada ketidakpastian ekonomi nih dalam perencanaan pensiun kita Yap, dan harus tertunda atau yap, terganggu, itu kira-kira apakah kita harus antisipasi yap. dari awal atau kita harus apa yang harus kita persiapkan nih untuk ketidakpastian ekonomi tersebut? Hmm. Hmm. Nah, itu ketidakpastian ekonomi itu adalah suatu kenyataan hidup yang harus kita terima mulai dari sekarang sampai seterusnya. Karena kemungkinan untuk terjadinya musibah ekonomi itu anytime bisa terjadi, ya. Itu sangat rentan, kapanpun bisa terjadi, ya. Jadi sebaiknya kita mempersiapkannya caranya bagaimana? Tadi dengan asuransi, ya. Kedua dengan menggunakan dana darurat, ya. Nah, kita harus bangun dana darurat kita. Jadi dana darurat itu minimal 3 bulan pengeluaran kalau kita single. Tapi kalau kita sudah berkeluarga 6 bulan pengeluaran. Jadi kalau ada apa-apa nih, misalnya tiba-tiba di PHK gitu ya, perusahaannya tutup, tiba-tiba di PHK, kita masih punya dana darurat ya untuk tetap membantu kita selama kita dalam masa transisi apakah mencari pekerjaan baru ataukah kita memulai bisnis baru gitu. Jadi dana darurat itu bisa dipergunakan. Nanti jangan lupa kalau masalahnya sudah berlalu, ada uang masuk, dana daruratnya dikembaliin lagi seperti semula, diisi lagi gitu. Jadi kesiap-siapan untuk punya dana darurat itu juga penting banget. Itu harus dalam anggaran kita harus ada disisihkan untuk mempersiapkan dana darurat. Oke, jadi ya penting banget sih dana darurat itu memang kita sering sekali kita dengar ya Bu Mel di dalam perencanaan keuangan Iya, dana darurat dan proteksi itu paling penting. Nah, yes, sehubungan yes. dengan dana pensiun kan mungkin kebanyakan dari kita juga saat bekerja kan kita tahu tuh gaji kita pasti dipotong nih sama pemerintah untuk jaminan pensiun itu Perusahaan. sendiri. Apakah Ya, ya. oleh perusahaan ya? Apakah kita boleh hanya begitu saja dalam artian oh ya udahlah toh saya udah dipotong gitu atau kita perlu tahu juga nih Bu berapa sih dana pensiun kita saat ini yang sudah dipersiapkan oleh nanti pemerintah atau kita memang juga harus mempersiapkan tadi yang 30% itu sendiri hitungannya dari potongan dari perusahaan atau sebenarnya kita harus persiapkan sendiri Bu secara terpisah. Oh, oke. Yang tadi 33% itu yang dari day one itu
itu sebetulnya total dana yang harus disisihkan untuk kita mempersiapkan dana pensiun. Jadi apakah dari yang 33% itu misalnya 2,5%-nya untuk dana pensiun dari pemerintah, lalu yang selebihnya untuk dana pensiun yang dibangun sendiri dengan membeli unit dana pensiun ataukah dengan membeli program pensiun lain gitu. Jadi persiapan itu menurut saya selain daripada yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ada baiknya lah kita untuk menambahkan sendiri gitu. Jadi kembali hitungannya yang tadi sudah kita hitung pakai kalkulator OneShield itu. Ya. Nah, kan kalau yang dari pemerintah maupun kalau kita beli dana pensiun swasta, itu kan setiap tahun kita akan terima laporan berapa hasil pengembangan akumulasi dana dan hasil pengembangan yang dihasilkan dari dana pensiun baik dari pemerintah maupun yang swasta yang kita usahakan sendiri. Nah dari situ kan kita bisa mengukur dengan target yang tadi sudah kita tetapkan di kalkulatornya OneShield, sejauh mana nih, akankah mencukupi atau enggak nih nanti dengan sisa waktu yang ada gitu. Itu bisa dibandingkan. Kalau ternyata masih jauh dari yang diharapkan, masih sangat banyak kekurangannya, nah itu berarti kita harus cari tambahan bagaimana kita membangun dana pensiun tambahan barunya lagi. Boleh dana pensiun, boleh 3-4 macam, boleh, nggak ada masalah, boleh. Oke, jadi nggak harus dari, kadang-kadang juga mungkin saya dulu sering lupa nih, oh saya anyway udah dipotong kok sama perusahaan gitu tanpa saya mempersiapkan hal-hal lainnya nih, karena saya merasa bahwa dana pensiun tersebut sudah cukup seharusnya gitu ya Bu ya. Jadi kita tetap harus evaluasi, kita harus tetap tahu ya dana pensiun yang sudah yang sudah dipersiapkan pemerintah tuh seberapa sih, dan apakah itu akan cocok atau akan sesuai dengan goals atau rencana kita nantinya. Ya, cukup apa enggak nantinya gitu kan. Jangan sampai setelah jatuh tempo kita usia 55 pas terima surat cinta bahwa kita pensiun, terus baru kita tahu, wah ternyata masih jauh, kurangnya cuma dapatnya 10% dari target yang kita harapkan gitu, mate. Kecewa berat ya. Iya. Ternyata malah jadi harus kerja lebih keras lagi ya. Malah tambah stres. Iya. Gitu Mas. Jadi setiap tahun harus direview yang namanya perencanaan keuangan, apakah dalam tujuan untuk mempersiapkan pensiun, apakah dalam tujuan untuk yang lain-lain, itu tetap harus ada review secara berkala. Sebaiknya berapa lama Bu? Setiap tahun atau apakah tahun setiap ganti? Oke. Baik. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir juga sih Bu. Ini sebenarnya kadang-kadang kata-kata pensiun itu seringkali menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi beberapa orang gitu ya. Waduh pensiun nih, waduh habis pensiun ini harus bagaimana, atau cukup gak nih duit dan sebagainya. Nah gimana sih sebenarnya cara mengatasi rasa takut atau bingung bagi sobat-sobat OneShield yang generasi muda nih terkait dengan pensiun itu sendiri? Biasanya orang-orang yang takut pensiun itu biasanya adalah mereka-mereka yang memang selama ini tidak terlalu memperhatikan yang namanya persiapan pensiun. Kalau buat mereka-mereka yang sudah punya persiapan pensiun malah ada yang kayak tadi saya bilang, saya kalau mau pensiun ini gimana nih Bu caranya gitu. Malah kalau sudah siap tuh biasanya malah kapan gue pensiunnya ya gitu. Nah jadi buat mereka-mereka yang mengeluh nanti saya pensiun mau bagaimana, itu biasanya adalah mereka-mereka yang selama ini sangat fokus kepada kehidupan pekerjaan sehari-hari sehingga lupa bahwa pekerjaan sehari-harinya itu bukanlah sesuatu yang kekal gitu, suatu saat itu akan berakhir. Nah dia lupa itu gitu. Seringkali itu juga yang membuat fenomena yang dinamakan post power syndrome. Ya, post power syndrome. Jadi orang-orang yang terlalu menikmati fasilitas yang mengikuti di pekerjaannya sehingga dia lupa bahwa suatu saat itu fasilitas semua itu akan harus dikembalikan lagi gitu. Nah, jadi itulah disebut sebagai namanya post power syndrome. Ya, jangan sampai itu kita kejadian ya.
Jadi kalau kita sekarang malah kita bersiap-siap, kapanpun kita akan pensiun itu kita nggak ada masalah. Karena situasi ekonomi kita juga akan banyak ketidakpastian ya. Jadi kapanpun misalnya perusahaan tiba-tiba kolaps, tiba-tiba jatuh gitu. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar aja tiba-tiba PHK gitu kan. Yang tadinya kelihatannya cemerlang banget ternyata tiba-tiba PHK gitu kan. Nah, itu banyak banget. Jadi jangan sampai kita tidak siap gitu. Kita harus siap anytime.